Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Trisadewo dengan NIM 220401132. Di sini saya akan membuat laporan, membuat proyek tentang klasifikasi prediksi curah hujan di daerah Australia. Untuk dataset yang saya ambil dari Kaggle di Rain in Australia. Di dataset ini merupakan dataset klimatologi yang berisi data cuaca harian di Australia. Dataset ini dikumpulkan dan banyak digunakan untuk penelitian machine learning, khususnya di klasifikasi hujan. Untuk struktur datasetnya, untuk jumlah barisnya ada sekitar lebih kurang 145.000 data dengan jumlah atribut variabelnya ada 23. 11 juta bang kena katanya. Oh enggak tahu mana dia nelpon. Dan memiliki dua kelas, yaitu yes dan no, yang berarti hujan atau tidak. Untuk permodelan ANN-nya akan dijadikan 1 untuk hujan, 0 untuk tidak hujan. Dari datasetnya ada 23 variabel, yaitu location yang berarti lokasi stasiun cuacanya. Untuk min time ini adalah suhu minimum, max time ini adalah suhu maksimum, rainfall adalah curah hujan, evaporation adalah tingkat penguapan, sunshine adalah lama penyinaran matahari, wind gust shear ini adalah arah angin maksimum. Untuk wind gust speed, kecepatan angin maksimum. Wind shear 9 AM arah angin pukul 9 pagi. Untuk wind shear 3 PM arah angin pukul 3 sore. Untuk wind speed 9 AM kecepatan angin pukul 9 pagi. Untuk wind speed 3 PM kecepatan angin pukul 3 sore. Ada humidity 9 AM, yaitu kelembapan udara pukul 9 pagi. Ada humidity 3 PM, kelembapan udara pukul 3 sore. Lalu ada pressure 9 AM, tekanan udara pukul 9 pagi. Pressure 3 PM, tekanan udara pukul 3 sore. Cloud 9 AM, tutupan awan pukul 9 pagi. Ada cloud 3 PM, adalah tutupan awan pukul 3 sore. Ada temp 9 AM adalah suhu 9 pagi. Untuk temp 3 PM suhu pukul 3 sore. Dan rain today, apakah hari ini hujan, dan rain tomorrow ini adalah apakah besok hujan. Untuk dataset ini memiliki cukup matching value-nya, terutama pada bagian evaporation, sunshine, cloud 9 AM, cloud 3 PM, sama pressure. Oleh karena itu dilakukan tahap data processing, antara lain untuk menghapus kolom dengan presentasi missing value yang sangat tinggi, mengisi nilai kosong numerik dengan median, mengisi nilai kosong kategorikal dengan modus. Langkah ini kita buat untuk menjaga kualitas data dan mencegah bias pada model ANN. Lalu ada kenapa saya memilih dataset ini, memiliki ukuran data yang besar sehingga bagus untuk ANN, memiliki fitur cuaca yang beragam, sering digunakan sebagai benchmark pada penelitian machine learning. Tujuannya adalah memprediksi kemungkinan hujan pada hari berikutnya dan pada hari ini, lalu membandingkan performa beberapa skema, menganalisis performa model menggunakan metrik evaluasi yang bagus. Untuk skemanya saya buat 3. Ada 3 skema untuk dari model ini. Di sini terlihat ada model saya yang pertama untuk skema pertamanya. Oke, untuk model yang pertama atau skema pertama saya, di sini tertulis untuk memiliki 2 hidden layer.
regulasi L2 dan dropoutnya 30%. Model ini bersifat sederhana dan digunakan untuk baseline. Untuk model keduanya atau skema 2-nya digunakan dropout 0,4. Model kedua ini menambahkan layer lebih dalam, batch normalization, dropout lebih besar untuk mengurangi overfitting. Untuk model 3 ini memiliki jumlah neuron lebih besar, dropout tinggi, dan regularisasi L2. Untuk pencegahan overfitting dari project saya ini, saya menggunakan kernel L2, early stopping, dan dropout. Nah, dari 3 skema ini ada 3 grafik dari masing-masing skema. Untuk model satunya yang grafik lossnya ini, trend loss biru ini error di data dilatih. Val lossnya yang warna oranye, data divalidasi, yaitu semakin turun model maka semakin belajar. Untuk trend dan fallnya berdekatan, model stabil dan tidak overfitting. Untuk grafik akurasinya naik bersama model belajar sehingga model semakin baik. Untuk model 1 nah, untuk model yang pertama trend ada 3 skema dari tiap-tiap modelnya. Oke, untuk lanjut ke model grafik modelnya. Untuk model pertama itu atau skema pertama ada grafik loss, akurasi, erosi kurva, sama confusion metric. Begitu seterusnya di model kedua dan model ketiga. Untuk model pertama, trend fall-nya turun secara stabil, jaraknya sangat kecil sehingga tidak ada gejalanya overfitting ataupun overfitting. Untuk trennya, untuk akurasi trennya itu 0,845 dan fallnya 0,848. Untuk model selanjutnya, untuk model kedua, trend loss-nya turun, fallnya loss. Baik untuk model keduanya atau skema keduanya, trend loss-nya turun, fall loss-nya kecil, jadi masih belum overfitting. Untuk akurasi trennya 0,842 sini, dan fallnya 0,846. Masih ada hampir gejala-gejala untuk overfitting. Untuk model selanjutnya, model ketiga atau skema ketiga, loss awalnya yang paling besar di antara model 1 dan 2. Turunnya cepat karena menggunakan early stopping agar data tidak overfitting. Dan akurasi dari trennya 0,84, fallnya 0,845, gapnya kecil tapi akurasinya lebih rendah dari kedua skema sebelumnya. Nah, dari 3 skema ini model sepertinya yang pastinya. Nah, dari 3 skema ini, model yang cocok atau skema yang cocok adalah model yang pertama karena menunjukkan performa yang terbaik karena loss trend dan validation stabil serta akurasi validationnya paling tinggi. Model 2 itu memiliki performa yang hampir sama namun sedikit fluktuatif. Untuk model yang ketiga memiliki akurasi paling rendah meskipun tidak mengalami overfitting. Ketiga model ini memiliki nilai erosinya sebesar 0,87 yang menunjukkan kemampuan klasifikasi yang sangat baik. Nah, ini adalah hasil dari prediksi untuk skema yang saya pakai yang terbaik tadi, skema pertama. Ada probabilitas yang pertama ini ada 9. Di sini ada keterangannya. Untuk prediksi numerik itu, untuk keterangannya hujan, untuk 0 ini adalah tidak hujan. Maka ada 9 data ini
Dari 9 data ini ada 2 yang hujan dan sisanya tidak hujan. Baik, sekian hasil project saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.